di pulau itu. Hah? Tidak beres. Ini dia, kamera kota streaming langsung menemukan sesuatu yang tidak beres. Ayo kita periksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para pemirsa sehat TVRI dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Bersama saya Dr. Cila akan menemani pemirsa sehat di rumah yang pastinya di program Ruang Kesehatan akan membahas sejumlah topik kesehatan yang dikemas secara menarik dan ringan sehingga pemirsa sehat di rumah lebih mudah untuk mengerti. Oke, pada episode kali ini kita akan membahas terkait persiapan menjelang bulan Ramadan nih. Banyak pemirsa yang bertanya gimana sih asupan gizi yang tepat selama berpuasa. Tentunya dalam membahas topik kali ini saya tidak sendirian dong. Saya sudah mengajak dietitian dari Samarinda Seberang dari Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz Samarinda. Mari kita sambut Mbak Dewi Mayasari. Semangat pagi Mbak Dewi. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Dokter Jila baik. Baik, alhamdulillah. Silahkan duduk Mbak Dewi. Oke, jadi Mbak Dewi, banyak yang bertanya sebenarnya apa sih perbedaan mendasar kebutuhan nutrisi saat berpuasa dan tidak berpuasa, Mbak? Oke, langsung berarti ya kita mulai dari yang belum berpuasa dulu kali ya. Kalau dari yang sebelum berpuasa itu kan kita idealnya 3 kali makan utama dan 2 kali snack. Karena memang kita normalnya itu tubuh kita per 3 jam itu pasti lapar lagi gitu. Jadi ada 3 kali makan utama dan 2 kali snack gitu. Mungkin bisa dibantu untuk menampilkan gambar slide pertama mungkin ya. Oke. Nah dari slide pertama itu kan ada, nah kita bahas dari sini dulu ya. Jadi mau kita diet apapun itu selalu prinsipnya makanan itu dari tumpang gizi seimbang. Jadi ini penyempurna dari 4 sehat 5 sempurna. Jadi 4 sehat 5 sempurna itu sudah tidak ada lagi, disempurnakan dengan yang ini. Kenapa? Karena 4 sehat 5 sempurna itu kan tidak ada, hanya kualitasnya saja tapi kuantitasnya tidak ada. Jadi misalnya ada seorang ibu-ibu gitu ya, usia 30 tahun dia lagi minum susu. Nah dia pasti akan bilang, entah dia sudah kotak yang keberapa, dia pasti bilang ini susu sehat 4 sehat 5 sempurna nih gitu. Tapi kita nggak tahu itu sudah kotak yang keberapa, kan harus tahu porsinya seberapa gitu ya, bukan hanya jenisnya saja. Makanya disempurnakan dengan gambar tumpang ini tadi. Dari saya jelaskan dulu dari bawah itu kan ada karbohidrat. Nanti karbohidrat itu kita mengarah ke mana yang lebih cocok untuk berbuka dan mana yang lebih cocok untuk sahur. Cuman kita masih membahas untuk yang sebelum berpuasa dulu yang tadi ya. Jadi kalau untuk sebelum berpuasa karbohidratnya sendiri dia 3-5 porsi untuk karbohidrat. Karbohidrat itu bukan hanya nasi saja, tetapi juga ada jagung, ubi, ya, kemudian ada kentang, kemudian ada singkong juga termasuk, roti gandum juga termasuk gitu ya. Jadi ada nasi ya? Nggak melulu nasi. Ya. Biasanya kan kalau belum makan nasi katanya belum makan gitu ya. Padahal ya ada juga yang makan jagung, pisang juga termasuk karbohidrat sebenarnya. Kemudian kita naik lagi ke atas itu ada sayur dan buah. Jadi sumber serat. Sumber serat ini juga sumber mikronutrisi yang sering diabaikan orang-orang gitu ya. Biasanya nasi sama lauk aja, sayurnya ketinggalan gitu. Nah itu. Nggak suka sayur nggak gitu suka ya. sayur. Nah jadi ibaratnya itu kalau sayur sama buah itu, kalau kendaraan ya, kalau karbohidrat itu sebagai bensinnya, kalau sayur sama buah itu
seperti oli, jadi kayak pelumasnya gitu. Jadi gerak organ kita itu lancar, nggak sendat-sendat gitu. Nah, bisa dibayangkan kalau misalnya kita kurang serat dan sayur dalam waktu cukup lama, dia kan nanti ngambek tuh organ-organ kita ya, ngambek. Karena kebanyakan karbo lagi, dikira organ kita tuh yang masuk, wah sayur nih yang masuk, ternyata yang masuk karbo lagi gitu. Jadinya lelah gitu ya organ kita. Jadi pentingnya sayur dan buah itu sekitar 3-5 porsi ya untuk yang tidak berpuasa. Nah, kemudian naik lagi ada protein, sumber protein untuk zat pembangun. Kemudian kalau untuk protein ini penting untuk pertumbuhan ya. Jadi kalau yang masih mengalami masa pertumbuhan, remaja, anak-anak ya, ini sangat penting protein ya, jangan di skip. Untuk yang ingin menurunkan berat badan juga bagus untuk pembakaran lemak gitu. Kemudian ke atas lagi ini yang dibatasi. Jadi prinsipnya tumpeng gizi seimbang, dia semakin ke atas dia semakin mengerucut, dia konsumsinya semakin dibatasi. Jadi yang paling atas tuh kan ada penggunaan garam, penggunaan gula gitu ya. Nah, jadi itu kondisi tubuh kita pada saat belum berpuasa. Nah, pada saat berpuasa nih kondisinya lain lagi. Dia melibatkan niat. Jadi dari niat itu otak akan memerintahkan, misalnya lambung, otak nih yang ngomong nih misalnya ke lambung ya, misalnya sudah niat, misalnya niat. Kalau puasa itu kan 13 jam, kurang lebih 13 jam berpuasa kan. Jadi nanti otak yang memerintahkan lambung, lambung kita nanti 13 jam ini nggak ada makan apa-apa, jadi tolong persiapkan. Nanti lambungnya ini oke, siap, asam lambungnya jadi berkurang, nggak akan memproduksi asam lambung dalam waktu sekian jam gitu ya. Kemudian dia memerintahkan juga ke pankreas, jangan dirilis ya hormon insulinnya. Oke, jadi pada saat kita berpuasa seharusnya jadi lebih sehat karena hormon insulin ini jadi lebih sensitif daripada sudah dipakai 11 bulan. Ibaratnya ya sudah 11 bulan itu kita pakai untuk makan, mungkin ada makan yang nggak benar kayak gitu ya. Pada saat kita berpuasa itu kita mengembalikan lagi, mengistirahatkan organ-organ kita, mengembalikan ke tugasnya gitu ya, sensitivitasnya, jadi kembali lambungnya jadi bagus lagi, kemudian pankreasnya jadi bagus lagi. Jadi kayak misalnya kita kerja ya, itu kita kan butuh cuti ya untuk istirahat. Itu juga dengan organ kita. Jadi pada saat puasa di bulan Ramadan itu momen organ-organ kita tuh beristirahat dari 11 bulan yang kita pakai untuk makan-makan yang mungkin nggak benar kayak gitu. Jadi sebenarnya kondisi basicnya itu udah berbeda ya. Kalau yang kondisinya udah puasa beda. Itu udah ada perintah bahwa lo harus ngurangin insulin nih, lo harus gini. Jadi otomatis organ-organ menyesuaikan gitu ya Mbak Wia. Jadi niat sangat berpengaruh. Berarti kalau dari tadi tumpeng yang kita lihat proporsi yang besar karbohidrat, kemudian sayuran, protein, sama yang garam, gula yang paling atas yang dikurangin itu ya. Itu tetap sama sebenarnya saat berpuasa ya? Saat berpuasa ya, jadi kebutuhan untuk pada saat sahur dan berbuka biasanya kita makan lengkap ya. Cuman kan sahur sebenarnya dia masuk ke sunnah ya. Sebenarnya kita nggak sahur pun masih kuat badan kita. Hanya saja kita ambil sunnahnya. Jadi kalau untuk sahur sendiri mungkin bisa ditampilkan slide yang kedua. Ada piring teh itu kan bisa dilihat. Nah, jadi dari kebutuhan untuk sahur itu sendiri air putih jelas. Kebutuhan cairan, kemudian kurma sudah pasti karena dia selain ada karbohidratnya juga ada mikronutrisi yang kita butuhkan, vitamin mineral tadi ya. Kemudian bisa dari sayur-sayuran, bisa dalam bentuk sup ya yang segar-segar gitu. Kemudian karbohidrat ini penting, pemilihan karbohidrat. Cuman nggak banyak sih yang suka makan karbohidrat
kompleks seperti jagung, umbi-umbian gitu ya. Sebenarnya itu tuh kita butuhnya karbohidrat kompleks. Kenapa? Supaya pemecahan kalorinya itu lebih lama. Jadi misalnya kita makan karbohidrat sederhana kan biasanya yang gula pasir juga termasuk karbohidrat sederhana ya. Misalnya kita minumnya teh manis sama nasi sama lauk kayak gitu kan, nasi putih. Nah nasi putih juga di sahur. Ini misalnya ya, di sahur itu pada saat kita makan nasi putih, kemudian makan lagi, minum lagi teh manis dengan karbohidrat sederhana ya. Biasanya itu laparnya cepat, sekitar jam 9, jam 10 udah lapar lagi gitu loh. Nah berbeda kalau kita makan karbohidrat kompleks biasanya lebih panjang nih waktunya. Ya apalagi dicampur dengan lemak yang baik. Misalnya jagung, ubi, atau kita ganti kentang. Jadi dia tidak cepat menaikkan hormon insulin. Yang kalau misalnya dia cepat menaikkan hormon insulin kan cepat juga turunnya drastis. Nah pada saat drastis itu dia bikin kita cepat lapar, bikin kita lemes. Nah itu yang kita hindari pada saat nanti berpuasa gitu ya kan. Jadi makanya lebih disarankan ke karbohidrat kompleks. Coba aja dulu yang belum pernah nyoba, boleh dicoba gitu loh, daripada kan nasi putih. Cuman kalau misalnya masih udah tergantung nih sama nasi putih nggak masalah, yang penting ada seratnya. Seratnya bisa sayur, misalnya terlalu ribet kalau nyayur pas subuh-subuh ya, takutnya telat kayak gitu kan. Iya benar-benar. Bisa kan ada selada, bisa langsung makan kan ya. Kemudian ada buah juga, ada apel, ada pir gitu ya. Nah itu bisa makan buah dulu atau sayurnya dulu baru nasi. Nanti dia pemecahan kalorinya jadi lebih lambat, itu kan yang kita mau gitu loh, strateginya itu yang kita pakai gitu. Jadi justru salah ya Mbak Dewi ya kalau misalnya mikir sahurnya harus banyak gitu nasinya biar nggak lapar seterusnya gitu. Ya, malah harusnya diganti sama jadi bukan seberapa banyak tapi jenisnya gitu ya. Itu yang penting kalau di sahur tadi gitu. yang kompleks sama nggak kompleks ya. Betul. Berarti dalam arti kompleks itu yang mudah habis, mudah cepet dicernanya ya? Yang kompleks tadi yang lama dicernanya, lama pemecahannya menjadi energi gitu. Sedangkan si nasi ini yang langsung cepet ya? Keserap jadi energi gitu loh. Oke, paham. Berarti bukan dari porsinya, tumpeng tadi sama, cuman lebih bagus diganti dengan yang kompleks biar lama habisnya, efeknya lebih long last ya. Long last lah ya. Oke, nggak lemes, jadi nggak lemes kan pada saat puasa. Itu kalau pada saat sahur. Kalau pada saat bukanya gimana Mbak? Biar nggak kekenyangan gitu, biar nggak pada saat puasa, pada saat berbuka itu kan jelas air putih lagi ya, air putih lagi, kemudian kurma, kita ambil sunahnya pasti kurma, kemudian nanti dilanjut sholat maghrib, jangan langsung karena tubuh kita masih adaptasi gitu ya. Jadi jangan langsung sholat maghrib dulu, kemudian habis sholat maghrib baru kita masuk ke makanan utama. Jadi makanan utama seperti yang digambar tadi, yang piring teh tadi, jadi setengah dari piring itu adalah sayur dan buah, kemudian seperempatnya adalah karbohidrat, seperempatnya adalah lauk gitu, mau lauk nabati, mau lauk hewani, yang penting tuh kayak gini. Jadi dapat semua vitamin mineral. Cuman ada memang sebagian yang nggak kuat makan banyak sayur buah ya. Jadi bisa ditambahkan dengan vitamin dalam bentuk kapsul, dalam bentuk tablet. Cuman yang perlu digarisbawahi kapsul dan tablet vitamin itu tidak bisa menggantikan serat. Begitu ya. Berarti seratnya itu memang murninya dapatnya tadi dari buah dengan sayurnya Mbak Dewi ya. Berarti segala jenis minuman manis saat berbuka itu sebenarnya nggak disarankan ya? Iya, sebenarnya tidak disarankan ya, lebih disarankan air putih dulu, kemudian ya itu tadi. Bertahap jadi kalau misalnya, ya, jadi organ kita juga nggak terbebani kan, misalnya. Kita kan tadi udah dapat pahala ya sekalian aja, jangan setengah-setengah, dapetin juga manfaatnya. Kalau mau dapetin manfaatnya kan
organ-organ kita juga bisa beristirahat gitu ya. Ya udah jangan dikasih beban yang berat gitu maksudnya gitu. Terus posisi gorengan nih kalau buka puasa itu letaknya di mana, bisa nggak masih dalam tahap wajar tapi kita bukanya dengan gorengan gitu Mbak Wi? Ya itu yang susah dihindari sebenarnya ya, gorengan. Nah kalau saya pribadinya lebih suka yang manis-manis, jadi agak berat juga ya kalau lihat, apalagi kita jam 5 itu sudah waktu-waktu yang ini krusial nih, ya. krusial sekali nih. Udah berasa terpanggil gitu semua ya. jadi kepengen dibeli gitu, udah lapar mata gitu ya. Ya jadi siasatnya memang yaitu tadi tetap air putih sama kurma, kemudian strateginya kalau yang ingin menurunkan berat badan jangan langsung makan gorengan, karena gorengan termasuk tepung kan, minyak kemudian tepung. Jadi ya buah dulu jadi nanti yang apa namanya nih, yang tidak baik itu bisa keserap di seratnya gitu. Jadi nggak kita langsung nggak naik juga gula darahnya kan, jadi keserap sama serat-seratnya itu tadi, itu kayak macam penawar fungsinya ya betul. Sebelum Jadi makan gorengan makan buah dulu gitu. Penyeimbangnya lah. Penyeimbang. Oke, berarti masih boleh tapi dalam masih batas boleh, wajar ya. nggak perlu juga yang sampai banyak kan, nanti bisa mual atau yang ada asam lambung bisa cepat naik nih asam lambungnya, karena ya lebih bagus memang yang tidak merangsang gitu ya. Kalau gorengan kan merangsang asam lambung gitu ya. Berarti sebenarnya nggak perlu nambah lagi makan di tengah-tengah buka sama sahur ya. Cukup berbuka dengan sahur makannya dengan porsi yang seimbang gitu ya. Maksud saya kalau dibandingkan dengan sebelum puasa kan kita 3 kali nih makan. Nah, sebenarnya udah cukup kan, kita sekali makan tuh lambung kita seberapa sih kapasitasnya, paling 500 sampai 600 kalori udah kenyang gitu. Cuman karena mulutnya aja kepengen ngunyah gitu loh. Bukan kemauan lambung, bukan kemauan organ-organ kita. Oke, karena kita kepengen aja gitu. Sebenarnya kita sudah kenyang gitu. Oke. Berarti sebenarnya tidak beda jauh ya kebutuhan saat berpuasa sama sebelum berpuasa. Cuman memang komposisinya, niatnya tuh harus dikuatkan ya supaya bisa lebih tercapai lah. Sama jam makannya pasti berkurang. Kalau jam makannya berkurang, pasti makannya juga akan berkurang. Dan sebenarnya kalau dengan cara yang benar jadi defisit kalori, tapi dengan cara yang sehat gitu. Kalau yang berpuasa ini ya. Jadi nggak 3 kali makan tapi kok bisa sehat gitu. Itu karena kita pakai cara yang benar gitu. Oke, baik Mbak Dewi, pembahasannya ini menarik banget. Cuman kita jeda iklan sebentar dulu ya. Siap. Oke, untuk pemirsa sehat, ruang kesehatan dimanapun Anda berada, kita jeda iklan sebentar dulu. Don't go anywhere, we'll be right back at Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi pertumbuhan yang terhambat pada anak-anak akibat kekurangan gizi kronis. Biasanya dimulai sejak masa kehamilan hingga usia 2 tahun. Gejala stunting ditandai dengan pertumbuhan fisik yang terhambat pada anak. Terlihat dari tinggi badan pendek, berat badan kurang, keterlambatan perkembangan motorik dan kognitif, serta daya tahan tubuh yang lemah. Penyebab stunting terjadi karena adanya praktek pengasuhan yang tidak baik, terbatasnya layanan kesehatan, terbatasnya pembelajaran dini yang berkualitas, serta kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Cegah stunting sejak dini dengan memastikan anak makan buah dan sayur yang sehat, mencukupi asupan gizi sejak pembuahan sel telur hingga anak berusia 2 tahun, memberikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan, dan mengusahakan anak mendapatkan imunisasi yang lengkap.
Kok dibakar sih? Wah, emangnya kenapa? Kan ada cara lain. Kita bisa mengolah sampah tanpa rusak lingkungan. Yuk, aku punya beberapa tips untuk kamu. Pertama, memisahkan sampah sesuai jenisnya. Cara pertama yang dapat kamu lakukan untuk pengolahan sampah dapat dimulai dengan memisahkan sampah menjadi 2 bagian. Halo pemirsa Sehat TVRI dimanapun Anda berada, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita nih, dietitian dari Rumah Sakit Umum Daerah Ince Abdul Muiz Samarinda, ada Mbak Dewi di sini. Tadi topik pembahasan kita agak sudah agak berat nih di awal terkait asupan gizi seimbang saat berpuasa. Nah, Mbak Dewi, setelah kita tahu bedanya gizi yang diperlukan selama puasa dan tidak puasa, sekarang saya perluas ya pertanyaannya. Jadi sebenarnya untuk cairan nih, jadi kan banyak yang bertanya juga, sebenarnya berapa banyak sih yang harus kita minum supaya takutnya dehidrasi selama rentang waktu puasa itu, Mbak Dewi? Jadi nanti dibagi aja, sebenarnya sama dengan konsep pada saat kita tidak berpuasa. Jadi 8 gelas per hari itu minimalnya ya. Jadi bisa dibagi aja nanti di sahur, mulai bangun tidur udah 1 gelas, kemudian nanti pada saat makan sahur 1 gelas lagi, udah tinggal 5 gelas kan, tinggal 6 gelas lagi. Ini gelasnya seberapa besar nih? Bisa sampai 150 sampai 200 mili. Oke. Gelas panjang itu bisa. Berarti tadi 2 di sahur. 2 di sahur, nanti 2 sampai 3 bisa di sahur nanti ya. Biasanya kan haus banget, ada yang minum suplemen atau apa, bisa ditambah 1 gelas lagi. Jadi tinggal 5. Tinggal 5-nya nanti dibagi pada saat berbuka. Kemudian setelah sholat maghrib, pada saat buka puasa dengan makanan utama, ya makanan utama 1 gelas, kemudian tadi buka puasanya berapa gelas? 1 gelas dulu kan, 1 gelas kan, 2 gelas juga nggak apa-apa kalau haus banget ya, kalau cuaca panas banget ya bisa lebih dari 8 gelas. Kemudian tadi setelah sholat maghrib, mau sholat isya dan setelah sholat tarawih, udah ya. Nah, jadi bisa kita bagi aja gitu. Itu mutlak harus air putih atau gimana tuh Mbak Dewi untuk cairan ini? Iya, harus air putih untuk dehidrasi. Sebenarnya itu bisa dikalkulasi sama air sup yang kita minum atau teh manis yang kita minum juga. Cuman kan lebih disarankan adalah air putih. Jadi kita patokannya tetap air yang kita minum gitu. Oh, berarti termasuk hitungan ya 8 gelas ini sup, sudah air termasuk sup, air es, air teh gitu. Iya, cairan yang ada di buah itu juga sebenarnya termasuk. Oh, kurang lebih 8 jadi kurang ya. lebih. Sebenarnya kalau kurang apa sih Mbak Dewi efeknya ke tubuh gitu kalau kurang dari 8 gelas seperti yang dianjurkan? Nah, itu tadi sama seperti kurang buah dan sayur kan jadinya geraknya mungkin agak lambat, jadi dehidrasi. Kemudian yang paling utama kan kulit kita jadi kering kayak gitu. Kalau berlebihan juga nggak baik ya. Kalau berlebihan takutnya nanti lambungnya nggak bisa lagi makan nggak bisa makan, gitu, jadi kebanyakan gitu. cairan. Berarti tadi 8 gelasnya bisa dibagi sendiri. Iya, betul. 2 sahur, 1 berbuka, maghrib, isya, baru tarawih setelah tarawih ya. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya nih, sebenarnya saran dari Mbak Dewi sebagai dietitian ini makanan apa yang tidak diperbolehkan, tidak direkomendasikan selama kita berpuasa? Kalau selama berpuasa artinya kita tadi apa makanan yang tidak diperbolehkan pada berpuasa? Iya. Artinya semua makanan tidak diperbolehkan kan lagi puasa, nanti batal ya. Oh ya, oke. Diralat ya pertanyaannya. Jadi makanan apa yang harus dihindari selama sahur maupun berbuka puasa? Nah, itu benar. Jadi yang hindari pada saat sahur dan berbuka puasa. Ya. Kalau misalnya puasa kan emang nggak boleh. Iya Mbak Dewi. Jadi, baik. Sahur ya, oke. Pada saat sahur itu kita dianjurkan untuk
mengurangi makanan yang terlalu asin. Jadi makanan-makanan yang tinggi natrium itu takutnya kita menjadi lebih cepat haus, dehidrasi ya. Kemudian teh, kopi itu juga karena bersifat diuretik, artinya gampang buang air kecil. Jadi itu yang bikin kita dehidrasi, itu yang tidak dianjurkan pada saat. Nggak boleh ya? Padahal biasanya ada sebagian orang sebenarnya ada kopi saat sahur. Karena ngantuk atau apa kan sebenarnya boleh selama dia sedikit aja, jangan sampai terlalu banyak. Jadi kayak syaratnya aja gitu loh. Boleh nggak apa-apa. Cuman kalau untuk sampai satu gelas yang besar kayak gitu ya kurang direkomendasikan karena bikin kita sering buang air kecil dan bikin kita dehidrasi pada saat kita berpuasa nanti bikin kita lemes gitu. Nah kemudian tadi saat berbuka ya. Jadi pada saat berbuka yang dihindari yaitu tadi yang sudah kita bahas gorengan. Gorengan ya. Karena kalau gorengan duluan biasanya tuh udah mual duluan gitu, asam lambungnya udah naik duluan gitu, jadi nggak direkomendasikan. Kemudian makanan-makanan yang terlalu manis gitu ya, jadi ibaratnya karbonnya ini udah masuk banyak duluan nih, jadi tuh kaget duluan organ-organ kita, nggak sempet. Jadi gimana ya, hormon insulinnya tuh langsung buru-buru gitu ya, buru-buru buat menurunkan gitu, nggak lama nasi lagi gitu kan, jadi kayak berat banget gitu. Jadi ya yang dianjurkan itu tadi aja air putih sama kurma yang paling bagus, yang paling cocok untuk tubuh kita, untuk organ kita. Justru biasanya nih ada beberapa orang yang menggunakan puasa ini sebagai ajang buat diet, Mbak Dewi. Iya. Jadi sebenarnya yang disarankan nih kalau untuk tujuan seperti itu kan itu tujuan plus-plus ya. Apa yang mesti dikurangin lah porsinya selama porsi sahur sama porsi berbuka gitu untuk tujuan diet tadi selama puasa. Jadi yang saya bilang tadi maksudnya hormon insulin kan bukan cuman orang yang punya diabetes aja, tapi untuk orang yang menurunkan berat badan juga harus memperhatikan yang namanya makanan manis itu tadi. Jadi kalau ingin menurunkan berat badan ya puasa itu termasuk diet. Sebenarnya diet kita sekarang kembali ke pengertian awalnya diet. Diet itu sebenarnya bukan makan dikit-dikit, ngurangin makan gitu, enggak. Jadi diet itu kan maksudnya mengatur pola makan, sedangkan puasa itu kan kita diatur tuh polanya ya. Polanya kita diatur selama 1 bulan, misalnya dari mulai sahur ya, kemudian sebelum sholat subuh kita sudah selesai ini makannya, udah imsak, nggak boleh makan lagi sampai kurang lebih 13 jam habis maghrib. Pada saat azan maghrib baru kita boleh berbuka. Nah itu kan diatur tuh. Nah itu pola pengaturan ini juga bisa disebut dengan diet gitu. Jadi sebenarnya untuk yang ingin menurunkan berat badan itu ini momennya untuk menurunkan nih. Jangan disia-siain. Jadi sudah dapat pahala, dapat juga penurunan berat badan. Jadi sebenarnya kan kalau dijabarkan lagi penurunan berat badan sebenarnya nggak sama dengan penurunan kadar lemaknya. Yang dicari kan sebenarnya penurunan kadar lemaknya, karena kalau penurunan kadar lemak sudah pasti nanti berat badannya turun. Kalau berat badannya aja belum tentu nih kadar lemaknya yang turun. Ya kan bisa dia mungkin lagi diare, ya kan? Artinya tidak sehat penurunan berat badannya. Oh, iya. Jadi yang dicari itu kan penurunan kadar lemaknya, sehingga penting sekali pada saat orang yang ingin menurunkan berat badan pada saat dia berpuasa, penting sekali dia mengikuti step-step yang sudah saya jelaskan tadi. Misalnya air putih aja, nggak makan makanan manis, minuman manis, kemudian gorengan gitu ya. Nah, itu tidak disarankan. Seandainya misalnya ada orang yang mau menurunkan berat badan, dia mengikuti saran-saran saya tadi, nggak mungkin dia nggak turun berat badan. Minimal 2 kilo lah ya, tipis-tipis ya. Ya 3-5 kilo bisa. Bisa ya, itu bisa. Strict banget ditambah dengan aktivitas fisik lebih jos lagi. Oh, ya. Jadi kalau pada saat olahraga tuh disarankan tetap olahraga ya sebetulnya ya? Atau gimana? Bisa, yang penting yang bikin haus tuh kan biasanya yang kardio, yang lari, yang bikin capek. Nah yang ringan-ringan saja, misalnya jalan kaki 30 menit itu sudah lumayan tuh kalorinya yang terbakar gitu ya.
Masa jalan kaki 5 menit udah capek, Mbak. Oh, jadi Naik turun tangga Oh di iya, oke. MUIS ya. Disarankan yang ringan ya. Yang ringan, yang Kalau ringan jujur saya saja. pribadi takut tuh olahraga, takut haus gitu. Haus ya sama sih. Jadi kalau buat yang mau nurunin berat badan itu bisa tadi dikurangi yang gorengan. Bisa, yang karena manis-manis dia ya. kalau berpuasa kan otomatis dia jadinya defisit kalori gitu ya. Jadi sudah pasti turun harusnya. Oke, kalau ngomong-ngomong tentang diet nih Mbak Dewi, kita kan kadang mendengar nih ada metode diet namanya intermittent fasting. Nah sebenarnya beda konsepnya dengan tadi yang bisa menurunkan berat badan saat puasa nih apa sih perbedaannya? Jadi kalau intermittent fasting itu sebenarnya sama dia mengurangi jendela makan kan, mengurangi waktu jam makan. Misalnya 16 jam berpuasa, 8 jamnya berbuka. Tapi 16 jamnya ini dia masih bisa minum. Kalau IF ya, IF intermittent fasting. Masih bisa minum asalkan selama dia tidak ada kalorinya, misalnya air putih ya, zero kalori. Air putih, kopi tanpa gula, teh tanpa gula itu dia masih boleh gitu. Nah tapi nanti diatur lagi nih jam pada saat berbukanya begitu juga tuh harusnya sama gitu ya. Misalnya dia proteinnya dulu, kemudian makan sayurnya dulu, baru terakhir nanti karbohidratnya. Jadi nggak langsung minum, udah waktunya berbuka nih langsung minum yang manis, ya gagal juga sebenarnya dietnya seperti itu. Cuman, nah kemudian kalau untuk puasa kan memang ditujukan untuk ibadah. Untuk ibadah berbeda dengan IF tadi. Kalau IF kan non muslim pun bisa mengerjakan, atau dia punya mungkin apa ini ada medis tertentu ya, ada kondisi medis tertentu, puasa ya. Atau dia nggak tahan haus ya. Kalau misalnya IF kan dia masih bisa minum. Kalau puasa kan nggak bisa, nggak makan nggak minum gitu selama 13 jam tadi. Nah kemudian kalau untuk puasa kan dia lebih ke ibadah. Jadi kalau saya pribadi sebagai seorang muslim yang mending puasa aja sekalian daripada IF, karena udah dapat pahalanya, dapat pula manfaatnya gitu loh ya kan, jadi double. Kalau IF ya boleh juga, banyak juga teman-teman saya yang ikut IF selama ya itu tadi berbukanya lagi yang harus diatur gitu. Berarti mau puasa atau tadi IF yang intermittent fasting tuh tetap di porsinya juga ya. Porsinya juga sama. Tetap dikontrol lah. Gorengan sama yang manis-manis gitu ya Mbak Dewi ya. Dia mengurangi jam makan. Jadi nanti ditujukan memang dia tujuan akhirnya memang defisit kalori gitu. Kalau defisit kalori jelas banyak zat gizi yang kurang, entah itu buah, sayur, makanya ada yang nambah sama suplemen itu tadi. Tapi biar nggak lemes. Saya juga pernah dengar kalau yang intermittent fasting itu tidak boleh juga makan yang ada pantangan-pantangan tertentu gitu. Nggak boleh makan buah ini, nggak boleh makan ini. Sebenarnya tujuannya apa sih kalau menghindari makanan-makanan itu saat intermittent fasting Mbak Dewi? Nah, itu tergantung kondisi tubuh masing-masing ya. Ada yang, jadi kita nih sebenarnya harus apa ya, kalau kita nggak coba sendiri kita nggak tahu. Kita yang tahu kondisi tubuh kita ya. Kondisi tubuh kita ini cocoknya makan apa gitu kan. Misalnya yang satunya cocok makan buah naga pada saat sarapan, yang satunya belum tentu cocok gitu loh. Jadi misalnya dia sama-sama IF, belum tentu nih buka puasanya sama-sama buah naga, nggak harus juga gitu. Yang penting prinsipnya yang diambil misalnya serat dan protein, ya udah dieksplor aja sendiri proteinnya apa. Misalnya dia lebih suka putih telur sama selada mungkin. Nah yang satunya mungkin lebih suka ikan nih, ikan direbus atau sama sayurnya mungkin lebih suka buah atau sayur sop kayak gitu. Nggak masalah, yang penting prinsipnya untuk intermittent fasting. Ini kayak apa ya, istilahnya itu personal diet. Jadi tiap orang tuh nggak sama dietnya gitu. Disesuaikan dengan kondisi sendiri, tubuh kita. Nah terus Mbak Dewi ada tipsnya nggak? Kan tadi ngomong tentang defisit kalori. Kadang-kadang tuh saya juga pernah konsultasi gitu ya ke spesialis gizi gitu. Cila lu harus ngurangin ini. Kalorinya sehari lu harus segini nih, nggak boleh lebih. Nah kan kalau bagi yang awam nih, kira-kira perkiraan dia tahu ini kalorinya udah batas maksimal atau masih diperbolehkan buat makan tuh gimana sih Mbak Dewi?
Jadi batasnya itu ya berarti untuk diet untuk penurunan berat badan maksudnya ya? Ya, untuk berat badan tadi Mbak Dewi. Ini kemana-mana jadinya bahasnya ya, terkait puasa juga. Gak apa-apa juga sekalian. sekalian ya. Jadi kalau untuk penurunan berat badan itu tadi ya, kalau puasa kan kita jadi defisit kalori. Nah nanti dilihat dulu, dihitung dulu berat badannya, tinggi badannya, usianya itu nanti keluar berapa kalorinya gitu kan. Berapa kalorinya nanti dikurangi sekitar 500 kalori, nggak boleh banyak-banyak. Karena kita juga untuk BMR kan untuk bernafas, untuk jantung berdetak begitu kan. Jadi nggak boleh terlalu banyak. Nah makanya saya bilang momennya pas nih kalau misalnya berpuasa, nggak perlu capek-capek hitung kalori, dia sudah otomatis defisit gitu lah. Jadi nggak perlu capek-capek lagi kita hitung-hitung gitu ya diet, apalagi IF juga termasuk nggak perlu hitung kalori ya. Sebenarnya karena sudah pasti defisit gitu loh. Cuman kalau misalnya mau diet manual, dia tetap prinsipnya nggak boleh lapar. Itu tadi yang saya bilang tiap 3 jam perut kita pasti lapar normalnya ya. Jadi mensiasatinya pada saat lapar jangan langsung makan yang manis, jangan langsung makan nasi. Jadi kita lapar itu sebenarnya bukan karena kita lapar butuh nasi, bukan hanya itu. Yang kita baca kan wah butuh nasi nih. Karena lapar udah gitu. Nah cuman kalau yang biasanya dia kurang sayur dan kurang buah, lapar juga itu bisa dibaca situasinya seperti dia sebenarnya kurang buah nih, kurang sayur, bukan nasi lagi. Nanti organ bilang aduh ada buah nih datang, ada sayur nih datang, ternyata karbohidrat lagi. Aduh, jadi dia udah baca ini dikirain nih vitamin nih yang datang, ternyata yang dia baca loh kok karbohidrat lagi nih yang dikasih. Akhirnya lah hormon insulin naik, jadinya karena hormon insulin memangkas kelebihan gula dalam badan kita. Nah itu ditangkap itu jadi sebagai cadangan lemak. Jadi kapan lemaknya mau terbakar gitu kalau dirubah terus jadi lemak karbo lemak gitu jadi ya. Kan prinsipnya jangan ada karbo dulu sehingga lemaknya bisa dipakai sebagai sumber energi kan kayak gitu ya. Prinsipnya tuh kayak gitu, makanya butuh strategi gitu. Bukan hanya makan sedikit tuh jadi organnya juga kasihan gitu kalau terlalu makan sedikit kayak gitu. Padahal butuh ya. Nah ini yang tidak dipahami kebanyakan orang bahwa sinyal lapar itu langsung pengen makan nasi, Nah itu yang sebenarnya belum tentu. Kapan kita tahunya? Atau kita harus rubah mindset bahwa lapar itu ternyata butuh buah, bukan butuh nasi gitu. Nah, kita lihat tadi kan ada 3 kali makan, 2 kali snack. Nah sebenarnya snack ini fungsinya adalah untuk asupan yang melengkapi asupan yang kurang pada saat kekurangan di 3 kali makan utama. Misalnya kan ada orang yang makan utama itu nggak kuat makan sayur, cuman makan nasi sama lauk aja. Ya udah berarti dia kurang sayurnya bisa dimakan pada saat jam snack. Nah pada saat kita seminar pelatihan itu kan ada snack jam snack, tapi snacknya itu manis, asin. Nah itu prinsipnya beda lagi. Kalau kita seminar atau pelatihan itu kan memang otak kita butuh karbo. Jadi kayak pernah nggak sih kita ini lagi buntu, soalnya kita minum minuman boba yang manis, langsung ide tuh muncul. Betul. Nah itu artinya otak kita tuh butuh gula gitu. Berarti kalau kita lemes. Makanya kalau kita lagi seminar tuh selalu disediain snack yang manis asin kayak gitu, supaya kita bisa celing lagi nih lihat materi pelatihan sama seminar kayak gitu. Nah berbeda dengan kita pada saat penurunan berat badan, ini nih nggak berlaku. Jadi snacknya ya diganti dong buah sama sayur, kan tadi mau turun berat badan. Tergantung misinya ya. Misinya apa dulu ya. Oke, kalau mau nurunin berat badan berarti harus di-cut tuh yang snack-snack itu diganti dengan buah dan sayur ya Mbak Betul. Dewi. Ini menarik banget pembahasannya, jadi memang puasa rada erat kaitannya dengan diet Mbak Dewi. Oke, kita jeda iklan dulu. Kita kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Don't go anywhere.
cuma pegang peta. Ayo mama, jangan mama marah beta. Lah orang muda punya biasa. Sing sing si bantu manikam di joget sama di kota kira menari si bang bangkar jua jua si bang bangkar jua jua. Semua bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media pemersatu bangsa. Oke, pemirsa Sehat TVRI, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya, Dr. Cila, dan juga narasumber kita, Mbak Dewi Mayasari, dalam bahasan topik terkait asupan gizi seimbang selama berpuasa. Nah, untuk sesi kali ini, kita akan melakukan klarifikasi nih Mbak Dewi. Ada beberapa pernyataan-pernyataan netizen maupun orang-orang yang saya temui terkait mitos dan fakta terkait tema kita kali ini. Jadi ada 2 properti nanti yang disiapkan, ada mitos dan fakta. Setiap pernyataan yang saya ucapkan nanti Mbak Dewi yang klarifikasi apakah ini mitos atau fakta. Di segmen mitos dan fakta. Oke, jadi pernyataan pertama nih Mbak Dewi, minum minuman dingin saat buka puasa bikin tubuh itu lebih segar, mitos atau fakta? Wah, ternyata mitos nih. Kenapa nih Mbak Dewi? Padahal saya juga mikirnya gitu, kalau minum minuman segar tuh wah lebih cepat segar gitu saat buka puasa. Sebenarnya tadi kondisi kita kan udah kurang lebih nggak kemasukan apa-apa ya, makan minum nggak kemasukan selama kurang lebih 13 jam. Jadi minum air hangat pun atau air biasa aja udah seger banget sebenarnya, nggak harus air es juga gitu. Persepsinya lagi ya, kembali lagi. Apalagi ya. air es pakai sirup gitu ya. Air es aja juga oke, teh manis juga oke. Air hangat juga boleh. Berarti mitos ya terkait minum-minuman dingin saat berbuka puasa itu bikin segar, mitos. Oke. Pernyataan yang kedua, disarankan berbukalah dengan yang manis, mitos atau fakta? Bingungnya. Mitos atau fakta? Mitos deh, mitos. Kok ada dehnya ya? Kenapa nih mitos? Jadi kalau misalnya kalau kita kembali ke hadis sebenarnya makanlah sahur, sebaik-baiknya makanan sahur adalah kurma, ya kan? Sebaik-baiknya makanan berbuka adalah kurma. Jadi kalau kita tarik ke dalam ilmu gizi, artinya kan di sini manisnya manis alami sebenarnya, bukan manis-manis seperti iklan ya. Oke. Soalnya persepsinya manis itu sirup, gitu. Jadi kita fungsinya untuk mengembalikan energi kita lagi kan, supaya jadi fit lagi setelah berarti berpuasa. Ya. Tergantung persepsi berarti ya. Persepsi. Pernyataan yang ketiga, puasa bisa menurunkan berat badan, mitos atau fakta? Nah, fakta ini. Oke. Kenapa nih fakta? Tadi sebenarnya udah panjang lebar ya kita jelasin ya. Sudah dijelaskan panjang lebar karena pada saat puasa itu kan sudah pasti sudah otomatis defisit kalori. Jadi kita makannya yang tadinya 3 kali jadi cuman sekali atau 2 kali. Subuh pun nggak banyak sebenarnya sahur ya. Jadi sudah pasti defisit kalori. Jadi kalau makannya benar, ngikutin yang seperti yang saya
sampaikan tadi, tentu dia akan jadinya menurunkan berat badan. Gitu. Oke, berarti fakta ya. Fakta. Tidak perlu niat mau menurunkan berat badan saat puasa, padahal puasa tuh juga udah nurunin berat badan ya Mbak Dewi. Betul. Oke, pernyataan yang keempat. Ini contekannya, oke, makan lebih banyak saat sahur biar tidak kelaparan selama puasa. Mitos atau Makan lebih fakta? banyak. Mitos. Oke, kenapa Mbak Dewi bisa mitos? Makan lebih banyak. Jadi kalau sahur itu tadi saya sampaikan bukan masalah berapa porsinya gitu, bukan masalah jumlahnya, tetapi kualitasnya. Seperti karbohidrat kompleks tadi, ya kan. Jadi dia nggak butuh banyak, tapi yang penting pemecahan energinya itu jadi lambat gitu. Jadi laparnya itu nggak cepat. Kalau misalnya kita makan banyak nih, makan banyak, tapi yang dimakan misalnya nasi putih segunung kayak gitu ya. Kemudian teh manis gitu. Segelas besar itu ya. Tetap dia kenaikan gula darahnya cepat. Jadi jam 9 pasti udah lapar lagi. Walaupun kita makan banyak ya. Oke, berarti sebenarnya tadi bukan porsinya ya. Bukan porsinya, Bukan porsinya ya, tapi mempengaruhi. jenisnya. Tapi jenisnya. Oke, pernyataan yang terakhir nih, yang kelima. Puasa akan memperparah gejala MAH. Mitos atau fakta? Mitos. Ah, ini mitos nih. Kenapa nih Mbak Dewi mitos? Jadi yang tadi ada sedikit kita singgung ya masalah asam lambung. Jadi yang menaikkan asam lambung sebenarnya bukan puasanya, tetapi apa yang kita makan pada saat sahur atau pada saat kita berbuka. Misalnya makan mie instan, makanan terlalu pedas, makanan yang terlalu berlemak, goreng-gorengan, itu bisa menaikkan asam lambung. Jadi bukan karena puasanya. Oke, berarti mitos ya. Selain pernyataan-pernyataan ini, biasanya Mbak Dewi yang sering didengar nih untuk netizen terkait puasa, apa pernah dengar nggak yang diklarifikasi ke Mbak Dewi? Kira-kira benar atau enggak sih Mbak Dewi minum misalnya susu nih ya, saat puasa, saat sahur itu bisa menambah daya tahan tubuh nggak sih selama puasa? Mitos atau fakta Mbak Dewi? Aduh. Susu nih, Susu ya, susu untuk- Soalnya ada beberapa orang yang kalau nggak minum susu tuh bakal lemes katanya. Nah, ini mitos, Bisa atau mitos, fakta? bisa fakta. Jadi setengah-setengah ya, bisa mitos atau fakta ya? Ntar dulu ya, lemak baik. Fakta, mitos, bisa mitos, bisa fakta sih. Oke. Ya, kita Kalau jelaskan bisa fakta, mitosnya kenapa? tergantung. Faktanya kenapa ya? Jadi Oke. tergantung siapa yang minum siapa dulu nih, ya. Kalau misalnya anak-anak yang masih Belajar masa puasa, pertumbuhan, ya, tentu dia perlu kita gali dulu si susu ini kan zat gizinya ada lemak, ada protein, ya. Kemudian itu yang sebenarnya kita butuhkan. Jadi kalau misalnya masih masa pertumbuhan, apalagi ya, tentu dia jadi kuat karena protein lemak itu bikin kita kenyang tahan lama daripada karbohidrat sebenarnya. Jadi masuk fakta ya sebenarnya. Masuk fakta bagi anak kecil ya. kecil masuk Kalau fakta. untuk dewasa dan lansia, Nah itu mitos atau fakta ya? susunya tentu nggak sama dengan susu anak-anak atau yang masih remaja. Karena kalau kita udah usia 30 sampai lansia, tentu kita cari susu yang low fat misalnya ya. Yang low fat, yang rendah lemak. Itu lebih bagus sih. Misalnya ada yang sudah sakit-sakit, encok kaki, sakit udah, ada yang minum susu khusus gitu ya. Bagus juga untuk sahur. Itu yang lansia ya? Yang lansia. Kalau yang dewasa gimana? Sama ya? Sama sih, harus yang low fat yang lebih bagus. Oke. Daripada yang full cream. Full cream. Oke, cukup untuk mitos dan fakta ya. Nanti saya list lagi deh apa ya. Banyak pertanyaan. List banyak-banyak ya. Oke, sebelum kita di sesi terakhir nih Mbak Dewi, ada nggak pernyataan nih atau ajakan buat pemirsa sehat di rumah selama dia ingin mempersiapkan dirinya selama berpuasa? Silakan Mbak Dewi. Jadi selama kita berpuasa, alangkah baiknya kita tidak hanya memperhatikan kuantitasnya saja seberapa banyak, diharapkan untuk tidak lapar mata ya, tapi
yang utama adalah perhatikan juga kualitasnya gitu ya. Jadi pada saat kita berpuasa itu tidak hanya kita dapat pahalanya saja, tetapi kita juga dapat manfaatnya. Itu yang kita harapkan pada saat berpuasa. Saya juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga lancar, tidak ada kendala. Gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Dewi atas kehadirannya di TVRI pada pagi ini. Kita sudah sampai, tidak terasa kita sudah sampai 60 menit di acara Ruang Kesehatan. Mungkin nanti kalau saya undang lagi berkenan hadir ya Mbak Dewi ya untuk pembahasan yang atau ganti orang ya. Oke, bersama saya Dr. Cila. Nanti kita akan jumpa lagi di episode-episode selanjutnya pada program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Sampai jumpa lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo pernah kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu, pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, jangan marah beta. Dia cuma pegang beta. Ayo mama, jangan marah beta. Lah orang muda punya biasa. Sing si bantu manikan di panco dan sormari kotak di dalam nari si bang bangka jula jula si bang bangka jula jula.